Oke, hello kalian semua. Nama saya Profesor Y dan selamat datang kembali di eh, Time Management Series ya sekarang ya. Oh iya, oke oke. Kayaknya banyak sekali. Oke. Nah, eh oke. Di video sebelumnya saya telah membahas tentang apa itu dan apa namanya itu bagaimana bakat berhubungan dengan manajemen waktu kita, dan pastinya ketika kalian sudah menemukan sebuah bakat kalian, kalian juga harus memerlukan sebuah sistem yang di situ bisa mengatur kalian. Nah, kenapa sih kita kok harus memiliki sebuah sistem? Kenapa sih kok? Ya kan kita udah punya bakat, kita udah punya tujuan. Kenapa kita gak langsung life goes on gitu aja, langsung tiba-tiba jalan gitu aja? Kita udah punya bakat, kita udah punya passion, kita udah punya tujuan, kan tinggal tinggal eksekusi aja gitu kan. Ngapain sih pakai pakai sistem segala? Nah, ini sebenarnya persepsi-persepsi kayak gini banyak banget yang apa namanya itu dipermasalahkan mungkin oleh para motivator-motivator ya. Buat apa sih kalian merencanakan sesuatu? Kalian tinggal jalan aja dong. Ketika kalian udah jalan pasti kalian akan ada rencana. Ya sebenarnya nggak seperti itu juga. Ketika kalian di situ benar-benar sudah merencanakan sesuatunya itu dengan baik, ya pastinya kalian nggak akan apa namanya itu kerja dua kali untuk merencanakannya lagi ketika kalian sudah berjalan dan nggak ada trial and error sendiri. Coba kalian mungkin bisa baca artikel di mistisukses.com tentang hal tersebut, cerita dari seorang top voice LinkedIn yang juga bisa di situ ketika dia itu apa namanya eh, dia sebenarnya memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menjadi seorang LinkedIn top voice, tetapi karena dia memiliki sistem yang bagus untuk belajar membaca dan kemudian belajar tentang bagaimana cara menulis, dia bisa mencapai hal tersebut dalam waktu beberapa bulan. Nah, seperti itu adalah sebuah contoh apa namanya itu ketika kalian benar-benar bisa tersistem. Nah, keuntungan tersistem yang lain itu apa sih? Nah, ini juga sebenarnya sedikit pengalaman saya juga sih. Saya di sini baru beberapa bulan ini, ya mungkin beberapa waktu ini ya beberapa bulan kali ya, di situ menjadi seorang pengajar juga. Dan saya juga merasakan bahwa ternyata sistem itu benar-benar penting. Ketika kalian di situ sudah ada sistemnya, kalian di situ gak akan mikir. Contoh, kalau di dalam pendidikan sendiri kita memiliki apa yang disebut dengan kurikulum kan ya. Nah, kalau sudah ada kurikulum, ya pastinya kalian di situ ketika ingin mengajar besok, kita nggak perlu googling yang banyak dan atau mencari materi yang di situ benar-benar apa namanya itu menguras waktu kalian untuk mempersiapkan apa yang disampaikan. Nah, kan kalau kalian di situ memilih dan memutuskan itu jauh lebih sulit daripada mencari kan ya. Kalau di zaman sekarang kalian mencari itu lebih lebih mudah, tinggal googling gitu kan, dan kemudian langsung setelah googling dapat materinya. Tapi kalau memutuskan apa yang akan kalian ajarkan itu pasti lebih sulit daripada kalian mencari bahan pelajaran. Nah, sama juga kayak sistem dalam apa namanya time management. Ketika kalian di situ sudah tersistem, kalian di situ bisa memotong waktu kalian untuk memutuskan sesuatu. Loh, padahal kan kita sudah memutuskan tujuan kita, apalagi yang perlu diputuskan. Ya pastinya kalian harus merencanakan dong. Ketika mungkin tujuan kalian, saya ingin menjadi dokter. Ya pastinya jadi dokter ada step by step. Ketika kalian di situ kehilangan salah satu step atau mungkin terlalu lama waktunya untuk memutuskan step mana, langkah mana yang harus kalian dahulukan, ya pastinya kalian akan kerja dua kali, mikir dua kali gitu loh, memutuskan dulu baru kemudian mengerjakan step tersebut. Nah, tapi ketika kalian di situ sudah memiliki sistem yang bagus, ya pastinya nggak akan bingung dengan hal-hal tersebut. Nah, sekarang paham kan, mungkin kalian semua paham kan bagaimana cara kita apa namanya itu kenapa kita kok harus memiliki sebuah sistem meskipun kita di situ sudah memiliki bakat dan juga tujuan yang jelas? Ya karena ketika kalian memiliki sistem, pastinya hidup kalian lebih tertata. Dan waktu kalian itu lebih tertata, ketika mungkin ada yang bolong, ya pastinya mungkin ada sesuatu yang bolong di situ, tas kalian atau langkah kalian yang kurang, ya pastinya kalian bisa langsung membackup atau paling tidak merencanakan untuk apa namanya itu menambal
kebolongan kalian tersebut. Kebolongan apaan sih? Oke, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa sistem yang di situ sudah saya pelajarin. Kalian bisa melihat sistem-sistem yang lain di internet dan ya seperti itulah. Yang pertama adalah Pomodoro. Pomodoro ini merupakan sebuah sistem yang di situ berguna untuk kalian ketika kalian ingin fokus pada salah satu hal. Sistem Pomodoro ini di situ berfokus kepada waktu. Jadi manusia itu fokus hanya dalam beberapa waktu. Kita gak bisa memaksa manusia untuk fokus secara penuh dalam jangka waktu yang melebihi waktu tersebut. Kalau dalam Pomodoro ini adalah 25 menit. Ketika kalian sudah 25 menit fokus, biasanya pikiran kalian akan langsung terpecah. Entah itu terpecah oleh hal-hal yang paling kecil sekalipun, ya contoh mungkin nyamuk, atau mungkin lalat, atau mungkin HP bergetar. Itu kan hal-hal yang kecil. Sampai kalian bisa juga terpecah fokus hanya dengan hal-hal yang besar. Misal kecelakaan, atau mungkin gempa bumi. Yaitu meskipun fokus cuma semenit, nggak bisa. Kita pasti teralihkan dengan hal yang besar tersebut. Nah, Pomodoro ini juga di situ memberikan waktu kita istirahat 5 menit dalam setiap sesi. Jadi ketika kalian fokus dalam puncaknya itu adalah 25 menit, kalian akan mendapatkan hadiah istirahat sebesar 5 menit. Baru kemudian kalian bisa fokus lagi 25 menit lagi, dan kemudian kalian bisa istirahat lagi 5 menit lagi. Begitu seterusnya selama mungkin 4 sesi, dan kalian akan mendapatkan istirahat yang lebih panjang, yaitu sekitar 15 menit. Itu adalah sistem organisasi Pomodoro untuk kalian yang di situ ingin mengerjakan sebuah tugas. Ketika tugas kalian pendek, ya mungkin bisa 1 sesi atau 2 sesi. Tapi ketika tugas kalian panjang, ya kalian bisa bersesi-sesi. Dan pastinya mungkin 1 jam kerja itu 8 jam ya biasanya ya. Dan ada makan siangnya. Ya mungkin di waktu pagi jam 7 sampai jam 12 itu bisa sampai 6 sesi. Kalian bisa bagi waktu kalian 6 sesi, dan kemudian yang siang sampai sore itu bisa 4 sesi. Nah, itu adalah teknik dari Pomodoro. Ada lagi yang namanya teknik adalah getting things done. Ini adalah sebuah teknik yang di situ mengorganisasi tugas-tugas kita. Mana tugas yang benar-benar penting, mana tugas yang bisa kita wakilkan kepada orang lain, dan mana tugas-tugas yang hanya sampah dan memenuhi tugas-tugas kita. Nah, itu kalian bisa melihat sendiri. Mungkin saya pernah menulis ini di artikel di mestisukses.com. Kalian bisa melihat, mungkin bisa mengklik link di video di deskripsi video ini untuk artikel selengkapnya di Getting Things Done. Dan kemudian ada juga 5 second rule atau mungkin aturan 5 detik. Ini adalah organisasi atau bukan organisasi. Apaan organisasi? Sistem yang di situ memacu otak kalian untuk di situ mengerjakan sesuatu tanpa menundanya. Jadi kalau di dalam 5 second rule itu ada bukunya sendiri, kalian bisa download atau beli ya, jangan download. Kalian bisa beli itu aturan 5 detik, dan di situ banyak cerita-cerita tentang orang-orang yang di situ hidupnya mungkin berantakan, dan kemudian setelah menerapkan aturan 5 detik mereka jadi lebih bahagia lagi. Nah, gimana sih aturan 5 detik itu? Aturan 5 detik itu adalah ketika kalian ingin mengerjakan sesuatu dan mungkin kalian sudah bersiap untuk menunda. Contoh, saya sebenarnya punya tugas, tetapi saya ingin menundanya. Nah, hitung dari kepala kalian dari 5 sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1, dan kemudian kerjakan, jangan tidur. Nah, yaitu aturan 5 detik. Oke, nah dan kesimpulannya di sini adalah sistem dalam manajemen waktu itu penting, karena tanpa sistem ya kalian pasti akan menghabiskan banyak waktu untuk memutuskan apa yang akan kalian lakukan selanjutnya. Tetapi ketika kalian sudah memiliki sistem, ya pastinya kalian tinggal melaksanakan apa aja tugas kalian. Nah, oke, mungkin seperti itu dulu video pada episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk tips dan trik dalam manajemen waktu selanjutnya. Dan terima kasih kalian semua sudah mendengarkan. Sampai jumpa.